Kalau diminta untuk menyebutkan striker atau winger top dari Argentina, mungkin kamu akan menjawabnya dengan cepat. Akan muncul pemain-pemain top dunia seperti Lionel Messi atau Diego Maradona. Wajar karena Argentina punya segudang pemain lini depan terbaik di setiap masanya. Saat ini masih ada nama Lionel Messi, Sergio Aguero, Paulo Dybala hingga Lautaro Martinez. Namun kalau diminta untuk menyebut kiper atau pemain belakang dari Argentina, pasti akan lebih sulit untuk menjawabnya. Cetak Gol akan mengulas kenapa Argentina selalu berhasil menelurkan pemain lini depan yang berlabel bintang, namun cukup lemah di lini belakang. Argentina tidak pernah gagal dalam melahirkan pemain lini depan berbakat di setiap generasinya. Sebut saja ada pemain terbaik dunia di era ini, Lionel Messi. Meski belum pernah membawa trofi Piala Dunia ke negaranya sendiri, dia sudah memenangkan 6 penghargaan Ballon d'Or. Sebelum Messi, ada Diego Maradona yang juga berperan sebagai penyerang dan berhasil membawa timnas Argentina menjuarai Piala Dunia. Cerita berbeda kalau kita melihat pemain bertahannya. Banyak yang menembus level Eropa, tapi tidak banyak yang punya reputasi sebesar Messi atau Maradona. Setelah cetak gol analisis, ada beberapa faktor yang menurut kami bisa menjadi penyebabnya. Sepak bola jalanan. Sepak bola adalah hiburan murah yang seru untuk dimainkan. Hanya butuh sebuah bola, belasan anak bisa senang-senang. Olahraga ini juga tiket emas menuju kekayaan untuk anak-anak di wilayah Amerika Selatan, termasuk di Argentina. Dengan sepak bola, mereka bisa berkesempatan untuk terbebas dari kemiskinan secara instan. Bisa main saja sudah senang, apalagi bisa main dan dibayar. Karena itu tidak heran kalau banyak anak-anak Argentina yang bermain sepak bola di sepanjang jalan. Lionel Messi dan Sergio Aguero adalah dua pemain yang menghabiskan masa kecilnya dengan serunya sepak bola jalanan. Dalam sepak bola jalanan tidak ada yang namanya strategi dalam bertanding. Siapa yang paling mahir menggiring bola dan mencetak gol, maka dialah yang berpotensi besar untuk menang. Semua pemain dituntut untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya. Tidak ada yang berperan sebagai striker, gelandang, ataupun bek. Kalau menyerang, semuanya ikut menyerang. Kalau bertahan, semuanya ikut membantu pertahanan. Semakin banyak gol yang mereka cetak, maka semakin tinggi juga derajat mereka di antara teman-temannya. Inilah yang menjadikan negara-negara Amerika Latin, khususnya Argentina, berhasil menghasilkan pemain lini depan yang terbaik. Bakat-bakat natural mereka sudah terbangun dari sana. Mantan pelatih Arsenal, Arsene Wenger, pernah mengatakan kalau pemain Amerika Latin melahirkan lebih banyak penyerang daripada benua Eropa. Alasannya adalah kultur sepak bola jalanan di Amerika Latin yang begitu kuat dan kental. Sepak bola jalanan juga mengajarkan pemain untuk tampil semakin tajam dari waktu ke waktu. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaan pemain bola jalanan yang semakin berapi-api kalau menemui lawan yang lebih sulit atau yang lebih tua. Bakat turun-temurun. Argentina diberkahi satu bakat yang diwariskan dari ratusan tahun yang lalu. Tango, sebuah tarian yang melatih kelincahan kaki para penarinya. Masyarakat Argentina sudah terlatih untuk memainkan kakinya dengan diiringi lagu. Keterampilan itulah yang menjadi modal untuk menggocek bola. Wajar kalau Argentina punya sederet pemain yang berkaki lincah. Selain Albiceleste, timnas Argentina juga dijuluki tim Tango. Kemampuan ini mereka gunakan dalam melewati penjagaan tim lawan. Sebut saja Diego Maradona, Lionel Messi, dan Paulo Dybala. Ketiga penyerang berbeda era ini punya kesamaan dalam pergerakan kaki yang cukup lincah.
Masih tersimpan dalam ingatan bagaimana Maradona bersama timnas Argentina menghancurkan mental Inggris di Piala Dunia 1986. Saat itu, Maradona dengan gocekan mautnya mampu melewati hingga 5 pemain The Three Lions sebelum akhirnya mencetak gol. Kemudian ada Lionel Messi yang di bulan lalu berhasil melesakkan gol cantik ke gawang Napoli. Waktu itu, Lionel Messi berhasil mengecoh 2 bek Napoli. Dengan keadaan yang hampir terjatuh, La Pulga masih bisa menembakkan bola ke sudut gawang dan menjadi gol. Paulo Dybala juga tidak kalah lincahnya. Dalam laga melawan Inter Milan pada Serie A di bulan Maret lalu, Dybala berhasil mempermalukan Ashley Young bahkan 2 kali sebelum akhirnya mencetak gol ke gawang Samir Handanovic. Modal kuat menjadi penyerang. Lionel Messi dianggap sebagai penggiring bola terbaik di sepanjang masa. Dalam penampilan terbaiknya, pemain berjuluk La Pulga ini tidak dapat dihentikan bahkan dengan bek terbaik dunia sekalipun. Messi juga punya kejeniusan dalam menguasai bola, mampu menurunkan pundaknya dan dengan mudahnya melewati pemain-pemain lawan yang cukup kuat. Tidak hanya jago dalam menggiring bola, Messi juga punya daya magis yang kuat dalam kotak penalti. Di La Liga musim kemarin, Messi mencatatkan dirinya sebagai pencetak gol dan assist terbanyak. La Pulga juga punya pusat gravitasi yang rendah dan mengontrol bola dengan sempurna. Itulah penyebab kenapa bola seakan-akan menempel pada kakinya. Di musim kemarin, Messi juga mencatatkan 236 dribble sukses dari 339 percobaan. Para juniornya seperti Paulo Dybala yang bermain di Juventus, serta Lautaro Martinez yang membela Inter Milan juga serupa. Keduanya dikenal sebagai striker yang lincah dan gemar dalam menggocek pemain lawan. Kelincahan kaki serta kemampuan menggocek seakan menjadi pelajaran pertama yang akan diperoleh dalam sepak bola Argentina. Sebuah skill yang sangat dibutuhkan oleh pemain depan. Berbeda dengan seorang bek yang bertugas untuk menghadang serangan tim lawan. Filosofi Tango. Tango adalah gaya bermain yang identik dengan pemain-pemain kelahiran Argentina. Gaya bermainnya banyak mengandalkan kemampuan individu. Kalau ditelisik, gaya bermain Tango sebenarnya cukup mirip dengan gaya bermain Jogo Bonito milik Brazil. Namun, Jogo Bonito dan Tango punya perbedaan yang mendasar. Jogo Bonito lebih banyak mengandalkan kelincahan tubuh, sementara Tango lebih mengedepankan kelincahan dan kecepatan kaki. Filosofi ini juga berhasil mengantarkan timnas Argentina untuk menjadi juara di Piala Dunia 1986 di Meksiko. Saat itu, mereka berhasil mengalahkan Jerman Barat dengan skor 3-2. Dengan filosofi bermain ini, wajar kalau banyak pemain Argentina yang sejak dini berorientasi menyerang. Sebab bakat alami mereka akan sia-sia kalau berposisi sebagai pemain bertahan. Sejumlah pemain yang sering menerapkan gaya permainan Tango adalah Diego Maradona, Lionel Messi, dan Sergio Aguero. Skema yang cenderung kuno. Dibanding negara-negara Eropa, Argentina punya skema permainan yang terkesan kuno dan tradisional. Mereka tidak punya pemain bertahan dan gelandang yang dinamis dan fleksibel. Memang tidak banyak pemain yang mampu melakukan transisi antara bertahan dan menyerang. Tidak ada pressing tinggi agresif yang mengintimidasi tim lawan, menyebabkan permainan mereka terkesan jadul. Sepak bola Argentina memang dikenal cukup pasif, bahkan kalau tidak ada satupun gol yang lahir. Permainan menjadi semakin hambar untuk ditonton hingga selesai. Mereka juga punya rasio peluang dan gol yang lebih rendah dari negara lainnya. Dengan hanya mengandalkan pemain lini depan sebagai kunci permainan, wajar kalau Argentina selalu kekurangan pemain bertahan yang cukup hebat. Mereka seakan sudah dituntut untuk tumbuh sebagai striker atau pemain sayap.
Itulah analisis kenapa Argentina selalu punya banyak striker top tapi tidak banyak back yang selevel dengan pemain di posisi striker. Apakah kamu setuju atau punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar di bawah.